Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwala kelas 12 bab pola pewarisan sifat pada hukum Mendel bagian uji kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Alasan Mendel memilih tanaman kacang RC sebagai objek percobaan persilangannya ditunjukkan oleh angka. Nomor 1, memiliki daur hidup panjang, bukan ya, harusnya memiliki daur hidup pendek. Nomor 2, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Nah, ini tepat sekali. Kemudian nomor 3, mudah dilakukan penyerbukan silang. Nah, ini juga betul. Yang nomor 4, menghasilkan keturunan dalam jumlah sedikit, bukan, seharusnya dalam jumlah yang banyak. Yang nomor 5, memiliki sedikit sifat sifat beda yang dapat diamati. Nah, seharusnya sifatnya lebih banyak. Jawabannya yang tepat di sini adalah yang B, 3 dan 5. Nomor 2, tanaman bergenotip B besar, M besar, M kecil yang disilangkan dengan tanaman sejenis bergenotip B kecil, M kecil akan menghasilkan keturunan F1 dengan genotip. Nah, jadi untuk nomor 2, begini caranya. Yang pertama kan parentalnya adalah B besar, M besar, M kecil. Kemudian disilangkan dengan B kecil, M kecil. Maka gametnya adalah gametnya adalah B besar, M besar dan juga B besar, M kecil. Nah, sedangkan untuk yang kedua, gametnya adalah B kecil, M kecil. Maka F1-nya adalah B besar, M besar, M kecil, kemudian B besar, B kecil, M kecil. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Nomor 3, pada tanaman semangka buah bulat dominan terhadap buah lonjong. Jadi kalau bulat B besar, kalau lonjong B kecil. Dan kulit warna hijau tua dominan dengan kulit warna hijau muda. Hijau tua dilambangkan dengan H besar dan hijau muda dilambangkan dengan H kecil. Tanaman semangka bulat hijau tua disilangkan dengan semangka buah lonjong hijau muda. Nah, hasil persilangan tersebut menghasilkan keturunan dengan fenotip buah bulat hijau tua berbanding dengan buah lonjong hijau tua, perbandingannya 1:1. Berdasarkan hasil persilangan tersebut, genotip kedua induknya adalah, di situ sudah ada clue-nya ya. Jadi buah semangka bulat hijau tua disilangkan dengan semangka lonjong hijau muda. Nah, ini kemungkinan adalah yang D. Induknya yang D. Jadi B besar, B kecil, H besar disilangkan dengan B kecil, H kecil. Maka gametnya adalah B besar, H besar dan B kecil, H besar. Untuk yang sebelahnya adalah B kecil, H kecil. Maka F1-nya adalah B besar, B kecil, H kecil dengan fenotip bulat hijau tua, sedangkan B kecil, H besar, H kecil dengan fenotip lonjong hijau muda. Jadi jawabannya yang D. Nomor 4, seorang ilmuwan menyilangkan tanaman padi berbulir besar keras P besar, K kecil dengan tanaman jenis berbulir kecil pulen P kecil, K besar, K kecil. Dari persilangan tersebut dihasilkan F1 88 tanaman. Pernyataan yang sesuai terkait dengan hasil persilangan tersebut adalah, nah jadi parentalnya yang akan disilangkan adalah P besar, K kecil. Kemudian disilangkan dengan P kecil, K besar, K kecil. Gametnya adalah P besar, K kecil dan juga P kecil, K besar, P kecil, K kecil. Nah, kita satukan. Jadi F1-nya adalah P besar, P kecil, K besar, K kecil dengan fenotip besar keras dan juga P besar, P kecil, K kecil dengan fenotip besar pulen. Nah, oke, kita cari jumlahnya. Untuk yang besar keras perbandingannya adalah 1:2. Kenapa bisa 1/2? Karena yang besar keras jumlahnya hanya 1 dan total fenotipnya ada 2. Dikalikan dengan 88 hasilnya 44. Sama, yang besar pulen juga 1 dibagi 2 kali 88 hasilnya 44. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 5, Pak Yanto menyilangkan galur murni tanaman kacang kapri berbiji bulat warna kuning B besar, K besar dan tanaman kacang kapri berbiji keriput warna hijau. Persilangan dilakukan sampai keturunan F2 menghasilkan biji sebanyak 1.600. Jumlah keturunan F2 yang memiliki fenotip berbiji bulat warna kuning dan berbiji keriput warna hijau secara berturut-turut adalah, oke, kita cari dulu parentalnya. Di situ ada B besar, K besar dengan
dengan B kecil, K kecil, K kecil. Maka gametnya untuk genotip yang pertama adalah B besar, K besar. Dan untuk yang kedua adalah B kecil, K kecil. F1-nya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, di sini kan sampai ke F2, keturunan kedua, filial kedua. Berarti kita silangkan dulu F1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita cari gametnya. Nah, kalau mencari gamet seperti ini berarti untuk sampai ke F2 bisa kita gunakan tabel, kita buat tabel. Tapi itu waktunya terlalu lama. Kita bisa pakai cara cepat nih yang sebelahnya. Jadi, kalau ada perbandingan besar kecil seperti ini disilangkan dengan sesamanya, maka hasilnya itu pasti perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Dengan 9 adalah dominan-dominan, kemudian 3 dominan resesif, 3 resesif dominan dan juga 1 resesif. Nah, oke, kita cari ya dominan-dominan. Dominan untuk sifat yang pertama adalah bulat. Dan juga dominan yang kedua berarti kuning. Kemudian 3 dominan resesif. Dominan di depan berarti bulat ya. Kalau resesif di belakang berarti lawan dari warna kuning, yang resesif adalah warna hijau. Kemudian resesif dominan. Yang resesif dari bulat berarti dia keriput. Kemudian dominan berarti warna kuning. Yang terakhir resesif itu keriput dan juga berwarna hijau. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang bulat kuning. Kita cek bulat kuning, di situ perbandingannya adalah 9. Jadi 9/16. Kenapa per 16? Karena total jumlah F2-nya itu kalau ditotal ini ada 16. Jadi 9/16 kali 1600 hasilnya 900. Untuk yang kedua, keriput hijau. Kita lihat keriput hijau di situ perbandingannya hanya 1, berarti 1/16 kali 1600 hasilnya adalah 100. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Nomor 6, tanaman bunga mawar warna merah, daunnya besar, M besar, M kecil, B besar, B kecil, disilangkan dengan tanaman sejenis berwarna putih, daun besar, M kecil, B besar, B kecil. Akan menghasilkan keturunan F1 dalam kotak. Hasil keturunan F1 yang mempunyai fenotip warna putih, daun besar ditunjukkan oleh kotak. Jadi di sini untuk warna merah itu M besar, warna putih M kecil. Daun besar B besar dan daunnya kecil adalah B kecil. Nah, kita cari yang putih daun besar, berarti di situ M-nya M kecil, kemudian B-nya B besar. Nah, coba ya untuk yang nomor 1. Nomor 1 itu berarti kalau digabungkan jadinya M besar M kecil B besar B besar, berarti merah daunnya besar, bukan ya? Nomor 2, M besar M kecil B besar B kecil, berarti merah dan daunnya juga besar, berarti bukan. Yang nomor 3, M kecil B besar B besar. Nah, ini berarti daunnya putih, warnanya putih, daunnya berukuran besar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 7, Pak Yono ingin menyilangkan ikan cupang dengan pilihan beberapa genotip berbeda. Agar keturunan hasil persilangan memiliki perbandingan genotip 3/1, genotip induk ikan cupang yang harus disilangkan oleh Pak Yono adalah, nah kalau pengen hasilnya itu 3, berarti kemungkinan di sini kita coba yang D. Jadi kalau kalian memang ngerasa bingung, ini yang mana? Silakan dicoba satu persatu, tapi dicoba yang memungkinkan, kan nggak mungkin A. Kenapa? Karena di situ B besar dengan B besar, pasti hasilnya juga sama-sama B besar. Kemudian yang B juga nggak mungkin B besar, B besar, B besar, B kecil. Dia mungkin hanya akan menghasilkan 2 jenis nih. Nah, sedangkan yang di sini yang diinginkan adalah 3/1, kemungkinan yang D. Oke, yang D berarti B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Gametnya adalah B besar B kecil, kemudian B besar dan B kecil. Maka F1-nya B besar dengan warna merah. B besar B kecil juga fenotipnya merah. B besar B kecil fenotip merah dan B kecil fenotip warna putih. Jadi perbandingan warna merah banding warna putih adalah 3/1. Jawabannya yang D. Nomor 8, seorang petani menyilangkan tanaman jagung biji besar keras dengan tanaman jagung biji kecil lunak. Kemungkinan persentase keturunan F1 yang diperoleh dari persilangan tersebut adalah,
Oke, jadi parentalnya di sini B besar B kecil, kemudian K besar K kecil. Disilangkan dengan B kecil B kecil K kecil K kecil. Maka gametnya adalah, untuk yang parental pertama nih, gametnya B besar K besar, kemudian B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Untuk parental kedua, gametnya hanya ada satu, B kecil K kecil. Nah, di sini kita cek, berarti F1-nya adalah tinggal menggabungkan ya, B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan fenotip besar keras. Kemudian B besar, B kecil, K kecil, K kecil dengan fenotip besar lunak. B kecil, K besar, K kecil dengan fenotip kecil keras. Dan B kecil, K kecil dengan fenotip kecil dan dia lunak. Nah, di sini persentasenya karena jumlah fenotipnya hanya ada 4, dan itu berbeda-beda semua, berarti kemungkinan di sini semuanya adalah 25%. Besar kerasnya 25%, besar lunak 25%, kecil keras 25%, kecil lunak juga 25%. Nah, atau kalau kalian pengen ngitung, bisa nih, kecil keras sama dengan 1 dibanding per 4. Kenapa 1/4? Karena kecil keras hanya ada 1 dari 4 fenotip, dari 4 F1 yang tersedia. Jadi 1/4 kali 100% hasilnya 25%. Jawabannya di sini yang paling tepat adalah yang E. Nomor 9, Sukma menyilangkan tanaman krisan berbunga merah berbau tidak harum dengan tanaman krisan berbunga putih berbau harum, menghasilkan keturunan F1 100% tanaman krisan berbunga merah berbau harum. Apabila keturunan F1 disilangkan dengan induk tanaman yang berbunga merah berbau tidak harum, akan dihasilkan F2 dengan fenotip. Jadi di sini kalau A besar berarti merah, A kecil putih, B besar harum, B kecil tidak harum. Oke, jadi nomor 9 di sini parentalnya adalah A besar B kecil disilangkan dengan A kecil B besar. Dari mana? Di situ kan sudah ada keterangannya nih. Bunga merah berbau tidak harum dengan bunga putih berbau harum. Nah, berarti A besar B kecil disilangkan dengan A kecil B besar. Gametnya A besar B kecil dan A kecil B besar. F1-nya A besar A kecil B besar B kecil. Nah, kalau sudah ketemu F1, kita cari F2-nya. F2-nya di situ permintaannya F1-nya A besar A kecil B besar B kecil disilangkan dengan A besar B kecil B kecil. Nah, jadi gametnya adalah A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Untuk yang sebelahnya hanya ada satu, A besar B kecil. Nah, kita silangkan dulu. A besar B besar B kecil berarti merah dan harum. A besar B kecil merah tidak harum. Kenapa? Karena di situ B-nya kecil. A besar A kecil B besar B kecil merah harum juga. A besar A kecil B kecil merah tidak harum. Jadi di situ merah harumnya ada 2, merah tidak harumnya juga ada 2. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 10, dari persilangan tanaman tomat berbuah bulat besar dengan tanaman sejenis berbuah lonjong kecil, diperoleh keturunan F1 tanaman tomat berbuah besar B besar B kecil M besar M kecil. Apabila F1 disilangkan dengan tanaman tomat bergenotip B kecil M kecil, perbandingan fenotipnya untuk keturunan bulat besar, bulat kecil, lonjong besar, dan lonjong kecil adalah gimana perbandingannya? Nah, oke, B besar, B kecil, M besar, fenotipnya ya. Maksudnya P2 berdasarkan F1 tadi hasilnya, B besar B kecil, M kecil. Pengennya disilangkan nih sama B kecil, M kecil. Hasilnya gametnya adalah B besar, M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Kemudian yang sebelahnya hanya ada B kecil M kecil. Maka kalau digabungkan B besar B kecil M kecil bulat besar, B besar B kecil M kecil bulat kecil. B kecil M kecil, maka kalau lawannya dari bulat atau resesif dari bulat adalah lonjong, karena di situ B kecil. M kecil
besar karena ada M besarnya. Kemudian B kecil berarti lonjong M kecil juga berukuran kecil. Nah, jadi di sini semua perbandingannya adalah 1:1:1. Jawabannya yang A. Sekian pembahasan kali ini. Share video ini jika menurut kamu channel ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.